Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Di paling belakang ada Bapak Pendeta Luki Gosal. Puji Tuhan, beliau sehat-sehat. Bapak Ibu tolong buka Yeremia 29 ayat 10 supaya ketika kita memasuk pasal 31 kita ngerti kondisinya. Dan tolong bayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menerima kabar ini. Yeremia 29 ayat 10. Saya bacakan ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini surat, ini disampaikan, ini pemberitaan Nabi Yeremia, nubuatannya. Dia ada di reruntuhan, lalu dia kirim berita ini kepada orang Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Lalu dia nulis begini, sampai genap 70 tahun bagi Babel, baru saya perhatikan kalian, kata Tuhan. Sampai genap 70 tahun bagi Babel, doa-doamu baru ku dengar. Sampai genap 70 tahun, baru ku perhatikan penderitaanmu. Belum sampai situ, kalau belum sampai situ, engkau tidak akan kembali ke tempat ini. Dan tempat ini sementara dia kirim berita itu masih porak-poranda. Saya ajak Bapak Ibu masuk di kondisi ini. Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang sangat luar biasa itu, yang cuma dia kasihan satu-satunya andalan umat yang dibuang, tiba-tiba bilang begini, no, saya tidak akan perhatikan kalian, tunggu 70 tahun, tunggu genap pembuangan 70 tahun. Sudah bisa bayangkan? Wow, kalau siapapun yang sedang menderita di pembuangan ini baru dapat berita buruk itu, ya ampun, masih tunggu 70 tahun. Kenapa Tuhan masih mendendam dalam tanda kutip? Kenapa 70 tahun? Barangkali ada yang berpikir begitu, teganya Tuhan membuang sendiri umatnya. Barangkali waktu itu mereka pikir begitu. Katanya dia Allah pengasih dan penyayang, lalu kenapa kasihan kami harus masih mendapatkan itu? Bapak Ibu, saya ajak saudara lihat dan masuk di kondisi ini. Karena mari buka pasal 31 itu adalah berita baiknya di situasi yang dorang sudah tahu bahwa belum tentu ini digenapi sampai lunas 70 tahun. Coba lihat ya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan jadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. What? Tapi masih tunggu kan 70 tahun? Mungkin begitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca konteksnya harus begitu. Ini cuma lip service, kami masih menderita. Kenapa enggak sekarang engkau kemudian benar-benar kembali menjadi Allah kami, dan kami benar-benar kembali menjadi umatmu, lepaskanlah kami sekarang. No, 70 tahun. Menarik loh Bapak Ibu. Kalau saudara membaca pasal 31 dalam konteks dan posisi yang benar, saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kasih Allah sekalipun dan kasih karunia Allah dalam dunia PL ya, ini menarik, adalah cemeti yang tidak selamanya berarti kebencian, tapi cara Tuhan untuk menyiapkan umat dalam penghukuman itu menjadi umat yang tepat untuk disebut engkaulah ya Tuhan Allah kami. Tolong buka Wahyu 3 ayat 19. Pokoknya mesti bawa Alkitab, kalau enggak bisa lihat-lihat, sayang. Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya baca ya. Barang siapa kukasihi,
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pembuangan di Babel bukan tanda Tuhan membenci umatnya. Tapi kalau kita baca pasal 31 ayat 1 dan seterusnya, dia merancangkan proses yang luar biasa untuk membuat umat ini kembali menjadi umat pilihan. Dan kemudian Allah menjadi Allah mereka. Oh, terima dulu 70 tahun. Penghukuman dulu. Terima dulu cemetinya. Cemeti bukan Tuhan membenci. Penghukuman adalah Tuhan membentuk umat untuk kembali berpulih. Pulih pada kondisinya sebagai umat pilihan. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua. Apa motivasinya? Apa alasannya? Peristiwa pembuangan ini, lalu janji-janji pemulihan Yeremia tulis di pasal 31. Dari hal yang warna hitam itu muncul warna putih di ayat 31. Apa alasannya dua warna itu? Penghukuman, pemulihan, penghukuman, pemulihan. Apakah alasannya? Saudara temukan di ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ketiga. Disebut kasih karunia. Karena aku mengasihi engkau dan kasih dengan kasih yang kekal. Ayat 2 dan 3 memberi makna yang luar biasa, yang kemudian dimunculkan oleh Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau katakan hal yang kedua Bapak Ibu. Baik penghukuman maupun pemulihan, baik pembuangan mau rancangkan untuk kembali, baik penderitaan maupun penopangan, di dua warna cara Tuhan didik umat itu, dia cuma punya satu alasan yang tidak pernah bergeser. Karena aku mengasihi engkau. Wow. Karena aku mengasihi engkau, ada komanya lagi di ayat 3, dengan kasih yang kekal. Justru proses penghukuman itu adalah kasih kekal Tuhan, dan bawa pulang mereka juga itu adalah kasih kekal mereka. Saya mau katakan begini pada poin 2. Tiap tindakan Allah, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, motivasinya, alasannya, dasarnya cuma satu. Karena aku mengasihi umatku dengan kasih yang kekal. Kendati pun umat melihatnya itu sebagai keburukan, pembuangan, penghukuman, tapi alasannya tidak berubah. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Terakhir yang ketiga, berbagai pemulihan terjadi. Ayat 4-5 pemulihan finansial, ayat 6 sampai ayat yang ke-7 pemulihan politik kenegaraan, ayat 8 sampai ayat 9 pemulihan psikis dan fisik, ayat 1 pemulihan spiritual. Setiap aspek itu diubah oleh Tuhan. Saya suka mengatakan di catatan ketiga ini, bahwa setelah proses didikan selesai, cemeti berakhir, umat kemudian kembali kepada Allah, maka seluruh dimensi kehidupan umat, spiritual, psikis, fisik, finansial, apalagi politik kenegaraan mereka, Tuhan ubahkan menuju pada pemulihan. Seakan mau bilang begini, terima dulu konsekuensi logisnya, lalu setelah itu terima pula pemulihannya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana firman Tuhan ini kita bawa dalam hidup beriman kita. Hari ini kita memasuki minggu ketiga, minggu Advent ketiga. Biasa disebut dengan minggu Gaudete. Kata Gaudete ini berarti minggu sukacita. Ditandai kita menyalakan lilin merah muda. Minggu sukacita ini juga adalah gambaran sukacita gembala yang menyaksikan kelahiran Kristus. Gaudete adalah minggu sukacita. Itu sebabnya mulai minggu ini kita bergabung bersama anak-anak kita, pelkat pelayanan anak dan PT. Mana tuh PT? Ada nggak orang ibadah di sini? Ada ya?
Kalau PA tiba-tiba harus turun untuk segera latihan lagu lagi katanya mereka. Jadi mohon mereka pamit. Tapi yang saya mau katakan, bersama di minggu ketiga ini kita duduk sebagai keluarga untuk bersuka cita, bergembira di minggu Gaudete dengan lilin merah muda ini. Namun sebelum sampai ke tahap gembira, pasti juga ada tahap duka. Sebelum tiba pada sukacita, pasti ada duka cita. Sebelum sampai pada pemulihan, pasti ada kondisi yang tidak menyenangkan. Sebelum disebut sembuh, pasti orang mengalami sakit. Hari ini saya mau sampaikan hal yang pertama kepada Bapak Ibu di minggu Advent ketiga ini. Bagaimanapun juga, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya kepada mereka yang dibuang. Karena setelah 70 tahun mereka menderita, Tuhan memulihkan dan membawa kembali, sehingga kemudian umat bisa membangun bait Allah dan tembok-tembok yang roboh itu, dan pemulihan dialami dalam proses panjang. Mazmur 37 ayat 24 bilang begini. Apa Bapak Ibu paling pasti senang dan suka ayat ini dan kenal ayat ini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pernah dengar ya? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi sayangnya orang Kristen cuma sampai disenang pada bagian menopang tangannya. Pokoknya Tuhan topang tangannya. Saya mau kasih catatan kepada saudara, engkau hanya mungkin merasakan topangan tangan Tuhan jika engkau jatuh. Saya ulangi, engkau bisa merasakan tangan Tuhan menopang kalau jatuh. Jangan punya mimpi ditopang Tuhan kalau belum pernah mengalami kejatuhan. Jatuh dulu baru ditopang, bergumul dulu baru Tuhan kuatkan. Jatuh dulu baru engkau merasakan keperkasaan Tuhan. Maka hal pertama saya mau bilang, kalau Israel dibilang nikmati dulu penghukuman 70 tahun, baru kemudian ada pemulihan, saya mau katakan hal yang sama kepada saudara, siapapun Bapak Ibu, yang kalau kayaknya di minggu ini belum bersuka cita. Masih ada persoalan pendeta, masih bergumul, enak-enaklah dari mimbar pendeta ngomong begitu, tapi masih sulit saya, masih punya pergumulan, persoalan keluarga, bla bla bla, hingga penghujung tahun ini. Saya mau bilang nikmati saja. Karena hanya mereka yang jatuhlah yang bisa merasakan topangan Tuhan. Hanya mereka yang berderai air matalah yang akan merasakan ditampung air matanya, dikirbatnya. Kau harus, saudara Bapak Ibu, saya mau katakan pakai titik ini, bahwa pemulihan terjadi pada kondisi tidak pulih. Tersudut saudara dalam pergumulan ini, berita Advent ketiga mau bilang bahwa topangan Tuhan ada. Pada waktunya engkau akan mengalami pemulihan. Pada waktunya engkau akan melihat air mata itu Tuhan ubah jadi tari-tarian. Tapi mesti alami dulu apa arti itu dalam pergumulan 70 tahun dulu ngoni, kata Tuhan kepada mereka di Babel. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Minggu Gaudete juga adalah minggu sukacita untuk bukan hanya menanti kedatangan, memperingati kedatangan Kristus kali pertama, tapi juga proses persiapan Bapak Ibu dan saya untuk menanti kedatangan Kristus kembali. Makanya orang Kristen di minggu-minggu Advent ini selalu berseru Maranatha. Bapak Ibu tahu Maranatha? Ya, Tuhan datanglah. Datanglah Tuhan. So berat sekali ini persoalan, so berat sekali pergumulan, kata Paulus. Biarlah kita bersegera untuk diangkat dalam kemuliaan. Maranatha. Maranatha adalah seruan pengharapan. Makanya minggu ketiga Advent ini mau katakan begini juga kepada saudara. Di tiap-tiap tahun Bapak Ibu masuk minggu Advent, kita diingatkan bahwa Tuhan pasti datang kembali. Bukan cuma memulihkan kondisi saudara di tengah pergumulan dan kejatuhan, tapi juga mengubah status Bapak Ibu.
Ketika Ia datang kembali, kita bukan hanya sekedar ciptaan, tapi pembuktian kepada dunia di luar sana bahwa yang datang nanti adalah pribadi besar yang menjemput anak-anaknya. Karena engkau dan aku adalah anak-anak Allah. Amin. Saya nantikan itu. Siapapun mereka yang menuding-nuding jari, saya berharap, coba Tuhan cepat datang biar saya bisa buktikan. Mangangang baru ngena rasa. Ini yang diangkat, anak-anak Allah yang diangkat. Itu loh pengharapan kita pada pengharapan itu. Oke. Terakhir yang ketiga, saya mau tutup dengan ringan Bapak Ibu. Adakah yang sudah mulai baking cookies mentega? Ya, karena minggu Advent ini juga bukan hanya menanti Kristus datang, tapi juga proses persiapan palungan hati bagi kelahiran Kristus. Masih adakah yang baku-baku feyem? Feyem itu baku bombe apalagi ya. Pokoknya ya bermusuhan. Adakah dari bulan Januari belum saling menyapa? Saatnya menyapa. Saatnya kemudian melepaskan pengampunan. Terlalu lama lo bawa sampah di sini. Bersihkan, biar baik Kristus lahir di hati saudara. Persiapan minggu ketiga. Minggu ketiga. Kalau dia ndak mau togor duluan. Kalau nyandak senyum bye-bye. Kalau ndak biar jo Tuhan yang saya senyum pangana. Mulai dari rumah. Kemarin di pastori sudah berbau mentega, kue mentega, saya senang sekali. Tapi saya mulai khawatir karena istri mulai bungkus, tutup, baru pakai lakban. Tapi saya mulai swindir, begitu dong, enggak, supaya enggak masuk angin. Puji Tuhan. Karena biasanya minggu-minggu sukacita masa Natal itu menjadi pergumulan bagi saya atau para suami yang lain. Karena rupanya yang angus-angus buat kita, yang bagus-bagus buat tamu. Kiranya tidak demikian. Kita berbagi sukacita di masa persiapan memasuki masa raya Natal. Saya senang Bapak Ibu ketawa. Selamat bersukacita. Selamat memasuki Minggu Gaudete. Selamat menikmati sukacita ini. Biar tiap hati yang remuk dipulihkan, air mata dihapus, saudara menikmati pemulihan dari Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.